Halo teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi pada sesi 2 materi latar akuntabilitas PNS. Pada sesi ini, kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana penerapan akuntabilitas pada lingkungan kerja kita masing-masing. Sebelum kita pahami penerapan akuntabilitas dalam pemerintahan, ayo kita simak video berikut ini. Kalau ditanya, jawabnya programnya sudah terlaksana, Pak. Tetapi setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu adalah hasilnya. Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat program bernama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan SAKIP. SAKIP merupakan sebuah sistem yang memastikan setiap program, kegiatan, dan anggaran digunakan secara efektif, efisien, serta berdampak langsung kepada masyarakat. SAKIP dibangun di atas landasan perencanaan yang berorientasi hasil, memiliki dampak nyata, dan terukur keberhasilannya. Setiap permasalahan yang ada di masyarakat diurai dan dibuatkan solusinya dalam program dan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak dihapus, diganti dengan kegiatan yang inovatif dan kolaboratif. Perangkat daerah berkolaborasi untuk menyelesaikan beberapa prioritas yang menjadi fokus pemerintah daerah, tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Monitoring dan evaluasi kinerja terus-menerus dilakukan, tidak lagi menanyakan berapa serapan anggaran, tapi kinerja apa yang telah dihasilkan, apa kendalanya, dan bagaimana solusinya. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara integrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga monitoring dan evaluasi kinerja. Hal ini dilakukan untuk mendukung proses transparansi. Kementerian Pan-RB melalui Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan memiliki peran penting untuk mendorong penerapan SAKIP di instansi pemerintah. Salah satunya adalah melalui evaluasi SAKIP. Proses evaluasi dimulai dari tahapan pra-evaluasi, di mana evaluator menganalisis hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta isu strategis terkini yang sedang dihadapi setiap pemerintah daerah. Selain itu, evaluator menganalisis seluruh dokumen terkait, mulai dari RPJMD, Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, RKA, hingga laporan kinerja baik di tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Tahapan berikutnya adalah penerapan dan diskusi. Tahap ini bertujuan untuk menilai pemahaman, memberikan rekomendasi perbaikan teknis, dan memastikan terjadi perubahan pola pikir ke arah orientasi hasil. Hasil evaluasi kemudian dituangkan dalam kertas kerja yang terstandar untuk merumuskan nilai setiap komponen evaluasi. Setiap hasil evaluasi direview secara berjenjang mulai dari ketua tim, supervisor, penanggung jawab hingga tim quality assurance. Review antar tim juga dilakukan untuk memastikan kualitas hasil evaluasi benar-benar terjaga. Hasil evaluasi dari setiap tim dibahas dalam rapat panel yang melibatkan seluruh personil Deputi RB Kunwas. Bila telah mencapai kesepakatan rapat panel, maka laporan hasil evaluasi disusun. Penghargaan predikat SAKIP pun kemudian diberikan terhadap Pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik. Setelah kita simak tayangan tadi, maka mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia ada 3. Yang pertama, harus adanya perencanaan strategis. Kemudian yang kedua, harus terdapat kontrak kinerja. Ketiga yang terakhir, harus terdapat laporan kinerja. Kemudian, bagaimana dengan syarat lingkungan kerja yang akuntabel? Ayo kita simak tayangan berikut ini. Lingkungan kerja yang akuntabel, yang pertama, harus didasari dengan kepemimpinan yang baik. Yang kedua, adanya transparansi informasi kepada publik. Yang ketiga, terdapat integritas, baik integritas kita sebagai PNS ataupun integritas organisasi kepada pemerintah. Yang keempat, akuntabilitas harus bersifat bertanggung jawab, tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Yang kelima, menjunjung keadilan. Yang keenam, bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Yang ketujuh, berlaku seimbang. Yang kedelapan, adanya kejelasan. Yang kesembilan terakhir, terdapat konsistensi. Kemudian, bagaimana dengan konteks akuntabilitas tersebut? Yang pertama, transparansi dan akses informasi.
Teman-teman bisa lihat di sini semua, kita di Kementerian Perindustrian juga menyampaikan informasi kepada publik. Tentunya, transparansi yang dimaksud adalah informasi yang memang harus disampaikan kepada publik dan bukan bersifat rahasia negara. Konteks yang kedua yaitu untuk mengurangi praktek kecurangan atau di sini bahasa Inggrisnya fraud dan perilaku korup. Di situ teman-teman bisa lihat semua bahwa ketika seseorang melakukan kecurangan itu berdasar dengan 3 hal. Yang pertama, pressure atau tekanan. Yang kedua, opportunity atau kesempatan. Yang ketiga, yaitu bersifat rasionalisasi. Dari ketiga hal tersebut, kita sebagai PNS terkadang tanpa sadar akhirnya bisa berperilaku curang. Yang ketiga, penggunaan sumber daya barang milik negara tentunya harus digunakan sesuai tujuan dan sasarannya, tidak untuk digunakan untuk tujuan yang lainnya yang tidak berkaitan dengan tujuan kedinasan. Konteks akuntabilitas yang terakhir bertujuan menghindari adanya konflik kepentingan. Di sini kita sebagai PNS seharusnya lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau diri sendiri. Dengan demikian materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman peserta latsar sekalian. Mari kita renungkan sejenak, kita sebagai PNS, maka tugas dan tanggung jawab kita dalam mengemban amanah ini sangatlah besar. Dan tugas ini tidak bisa kita laksanakan dengan setengah hati saja. Dalam perjalanan karir teman-teman sekalian, tentunya nanti akan menghadapi berbagai macam cobaan atau mungkin juga hambatan. Dalam berjalannya waktu, saya minta teman-teman selalu berpegang teguh kepada jalan yang benar, jangan tersesat di jalan yang salah. Selalu semangat, pantang menyerah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi.